Saudara, massa dari sejumlah ormas menggelar aksi unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila di depan gedung DPR Jakarta sejak pukul 1 siang tadi. Massa unjuk rasa ini terdiri dari gabungan aksi persaudaraan alumni 212 dan sejumlah massa dari ormas Islam lainnya yang telah berkumpul sejak pukul 12 siang tadi. Mereka menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dan meminta agar RUU ini ditarik dari program legislasi nasional. Perwakilan pengunjuk rasa kini sudah diterima oleh DPR RI. Perkembangan terkini dari unjuk rasa di DPR terkait rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila akan disampaikan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan yang saat ini kalau kita melihat Jona sudah berada lebih dekat dengan peserta unjuk rasa RUU HIP di depan gedung DPR RI. Jona, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi saat ini setelah unjuk rasa berlangsung lebih sekitar 4 jam? Ya, selamat sore Cindy dan saudara. Pantauan kami saat ini massa masih menyemuti khususnya di depan gedung DPR di mana menimbulkan kepadatan dan kemacetan yang begitu panjang sampai ke depan JCC. Jadi memang ada penutupan jalan dan ini merupakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak polisian. Jadi bila mana ada masyarakat yang menggunakan kendaraan baik dari roda 2 atau roda 4 dialihkan mulai yang dari arah Semanggi menuju ke arah Selipi, jadi mereka dialihkan itu masuk ke arah Senayan dan nanti akan masuk ke arah Palmerah. Kemacetan begitu luar biasa, ini merupakan imbas dari demo yang tadi mulai pukul 1 siang. Demo ini sendiri pada dasarnya adalah aliansi para ormas yang mereka menolak adanya RUU HIP. Di mana tentu saja terkait dengan RUU HIP ini mereka menentang keras dan mereka mengharapkan agar DPR menggagalkan atau membatalkan dari adanya rancangan RUU ini. Nah, sekarang kita akan melihat ke belakang bagaimana situasi real saat ini, di mana saat ini ada dari ormas yang mulai kembali khususnya ke kediaman masing-masing, di mana ada himbauan dari pihak polisian agar mereka bisa kembali, jangan sampai mereka demo sampai lebih dari jam 6. Dan juga tadi kami mendengar dari khususnya para inisiator dari demo untuk meminta agar para masyarakat yang tergabung dalam ormas ini mereka agar kembali, di mana tadi mereka sudah menyuarakan berbagai macam tuntutannya sendiri. Dari masyarakat ini kami melihat berbagai macam dari kelompok ormas, mulai dari ada FPI, dari 212 dan juga dari beberapa ormas lainnya. Mereka mengatasnamakan ormas mereka dengan dinamakan dengan NAK atau Aliansi Nasional Anti Komunis. Jadi mereka secara tegas ingin RUU dari HIP ini bisa digagalkan atau dibatalkan. Dan ini merupakan salah satu harapan mereka, jangan sampai RUU HIP ini merusak, di mana mereka mengklaim bila mana nanti RUU HIP ini dijadikan, ini akan mengganggu dari seperti ideologi Pancasila. Namun dari DPR sendiri mereka mengatakan bahwa RUU HIP ini hanya sampai di tingkat belum masuk ke atas prolegnas, jadi masih dalam hanya draft saja. Belum ada keputusan secara resmi apakah nanti akan ada pembahasan atau tidak. Apalagi tadi pukul 4.40 pertemuan selesai, di mana tadi ada perwakilan 12 daripada ormas yang datang ke Nusantara 3 dan ditemui langsung oleh dari perwakilan DPR. Tentu saja dari pembahasan yang ada dari para massa yang jumlahnya kurang lebih ribuan ini, mereka mengklaim bahwa ketika nanti RUU ini akan disahkan, ini mengganggu atau bisa katakan seperti mengganggu dari kedaulatan Pancasila, di mana mereka mengklaim bahwa RUU ini tidak sesuai atau bertentangan dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang ada. Mereka bahkan mengklaim bahwa dari adanya RUU ini sangat identik dengan nama-nama seperti komunis atau mungkin hal-hal lain yang sebenarnya tidak ada aspirasi yang mungkin sesuai dengan harapan mereka. Yang pasti terkait dengan adanya tuntutan dari RUU HIP atau Haluan Ideologi Pancasila, mereka meminta jangan sampai DPR meneruskan atau mereka akan melanjutkan aksi yang lebih besar, ataupun nanti mereka akan tetap melakukan aksi sampai mereka nanti bisa masuk ke dalam dan menyuarakan aspirasinya terkait dengan RUU HIP ini. Cindy? Jona, saya melihat ini sudah ada pergerakan dari peserta unjuk rasa. Mereka sudah mulai membubarkan diri atau meninggalkan depan gedung DPR RI. Apakah ini memang sudah
dijadwalkan karena sesuai dengan peraturan pukul 18 harus segera membubarkan diri ke unjuk rasa di Jakarta. Apakah juga dalam unjuk rasa ini mereka memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi ini? Ya Cindy, tadi kami memantau dari pukul 1 siang, di mana para pengunjuk rasa ini sebenarnya banyak sekali yang tidak menggunakan masker. Ini menandakan bahwa mereka seperti tidak patuh terhadap aturan pemerintah, apalagi saat ini masih dalam fase PSBB transisi untuk tetap menggunakan masker atau jaga jarak. Kami melihat imbauan ini sama sekali tidak dipatuhi, dan tentu saja dari pihak polisian mereka juga sedikit kewalahan untuk memberitahukan kepada para peserta atau mungkin pengunjuk rasa untuk menggunakan masker atau mungkin physical distancing atau jaga jarak. Yang pasti untuk pertemuan tadi sudah selesai pukul 4.40 dan tadi dari para pimpinan mereka langsung maju ke depan, khususnya ke depan gedung DPR untuk menemui dari para pengunjuk rasa. Dan tadi ketika ada pertemuan ada beberapa poin-poin atau kesimpulan, yaitu saja ini menjadi salah satu hal yang cukup penting, di mana salah satu poin atau kesimpulannya adalah bahwa DPR akan mencari siapa inisiator awal atau bisa katakan seperti pencetus awal dari RUU HIP ini, di mana ini merupakan salah satu kajian yang cukup penting dalam hal untuk mencari tahu apa yang menjadi baku dari draft, di mana draft ini merupakan salah satu naskah akademik yang diteruskan menjadi kajian dari RUU HIP. Dan tadi juga ada kami mendengar informasi bahwa untuk di kajian ini atau mungkin di dalam pertemuan ini DPR akan mengecek apakah ada surpres atau surat presiden yang dikeluarkan dalam rangka untuk informasi awal dari RUU HIP ini. Berikut adalah pernyataan dari pertemuan tadi yang diwakilkan dari Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR. Kita telah menerima dari Aliansi Nasional Anti Komunis. Tadi sudah berdiskusi panjang lebar, masukan-masukan dari para habaib, tuan guru, dan tokoh masyarakat kami tampung dan kami berkomitmen untuk melakukan penyotopan ini tentu melalui mekanisme. Mekanisme itu akan kita lalui secara tata tertib dan mekanisme yang ada di undang-undang dalam DPR. Dan mudah-mudahan ini masukan-masukan yang berkaitan pasal-pasal kontroversial tadi disampaikan oleh teman-teman dari habaib dan tuan guru dan tokoh masyarakat berkaitan dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 7 kita akan menjadi suatu catatan yang underline dan berkomitmen, insya Allah ini kita akan stop. Cindy. Baik, terima kasih. Jona Hamonangan melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI. Saat ini kita sudah melihat peserta unjuk rasa sudah mulai meninggalkan lokasi unjuk rasa. Terima kasih, Jona.